Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan yang ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Al-Imam As-Safarini rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kelebihan para sahabat ya secara umum. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai bait yang ke-156 ya. Sekarang kita akan melanjutkan bait yang ke-157. Baik, kami bacakan qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, fa innahum qad syahadu al-mukhtara wa ayanul asrara wal anwara. Nah, sesungguhnya ini masih membicarakan tentang kelebihan para sahabat Nabi ya. Di antara kelebihan mereka, fa innahum qad syahadul mukhtara. Sesungguhnya mereka qad syahadu, sungguh telah menyaksikan langsung al-mukhtara. Al-mukhtara itu maksudnya nabi pilihan. Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelebihan tentu. Selain generasi sahabat tidak ada yang menyaksikan nabi secara langsung ya. Yaqzotan, secara sadar. Generasi di bawah para sahabat ya paling bisa lewat mimpi. Jadi melihat tapi lewat mimpi. Tentu berbeda jika langsung melihat ketika dalam keadaan sadar. Nah, ini tentu kelebihan yang tidak bisa dimiliki kecuali oleh generasi sahabat. Nah, akan tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian, jadi orang yang melihat langsung Nabi pasti mereka hidup bersama Nabi. Tetapi memang tidak harus dia melihat bibasori, melihat langsung dengan matanya. Karena ada sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, berinteraksi dengan Nabi tapi tidak bisa melihat Nabi. Ada. Karena buta. Berinteraksi dengan Nabi tapi tidak bisa melihat Nabi. Ada. Kami telusuri, ternyata hanya ada dari sekian ada 100.000 sahabat Nabi yang buta cuma satu. Buta dari kecil, dari lahir. Yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, ini salah satu muadzin Rasul SAW. Nah, dia dikenal dengan nama ibunya, Abdullah bin Ummi Maktum. Nama bapaknya Qais. Ya, nama bapaknya Qais, ada yang mengatakan Amr. Beliau memang ini a'mal basar mundu wiladati. Buta matanya sejak lahir Bapak Ibu. Nah, selain itu nggak ada. Kalau yang buta kemudian di akhir masa tuanya ada beberapa. Seperti Qais bin Asim al-Minqari, Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu adalah di antara sahabat-sahabat Nabi yang di masa akhir hidupnya, di masa tuanya mengalami kebutaan. Nah, kalau yang sejak lahir hanya satu orang, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, meskipun beliau buta, tetap beliau adalah sahabat Nabi, ya, sekalian.
karena hidup di masa Nabi, bergaul dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi gitu. Syahadu al-mukhtar wa ayanul asrar. Nah, ayanu al-asrar itu maksudnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, mereka melihat langsung. Kan ada istilah laisal khobaru kal muayyanah. Informasi itu tidak seperti melihat langsung. Laisal khobar kal muayyanah. Mendengar informasi itu tidak, nilainya tidak sama seperti kita melihat langsung. Nah, mereka itu ayanul asrar wal anwar. Melihat langsung, asrar yang dimaksud di sini asrarus syariah. Rahasia syariat. Arafu asbabaha wala sakka annahu laisa al khabar kal muayyanah tadi. Mereka melihat rahasia syariat, ya, bagaimana Al-Qur'an turun, apa sebabnya, mereka langsung tahu, ya, karena mengalami langsung, ya, atau Nabi langsung bercerita kepada mereka. Nah, ini yang disebut, ya, tidak diragukan lagi bahwa laisal khabar kal muayyanah. Berita yang kita terima itu nilainya tidak sama dengan apabila kita langsung melihatnya. Ini kita tahu Rasul, Bapak Ibu, kita tahu Nabi atau tidak? Kita tahu Nabi atau tidak? Tahu sosok Nabi, kita tahu siapa istrinya, siapa putra putrinya, siapa bapak ibunya, tahu kita. Bagaimana kesehariannya, tahu kan? Tahu yang sudah belajar tentang sirah Nabi atau kitab Sama'ilun Nabi tahu. Tapi pengetahuan kita tentang Nabi tidak sama dengan pengetahuan sahabat tentang Nabi, karena mereka itu langsung ketemu Nabi. Nah, ini. Jadi ayanul asrar wal anwar. Nah, anwar yang dimaksud di sini bos sekalian, ya. Makna anwar jam'un min kalimati nur. Jama' dari kata nur, cahaya. Al-anwar yang dimaksud di sini al-anwar al-ma'nawiyah, kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Laisa al-hissiyah, bukan yang diindra. Jadi Nabi itu membawa cahaya tapi secara maknawi, bukan secara hissi. Hissi itu secara indra gitu, yang kita bisa indra. Oh, Nabi bercahaya. Enggak. Bukan itu maksudnya, kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Nah, misalnya Abdullah bin Anas radhiyallahu anhu mengatakan, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fa adha minha kullu syai'in. Nabi SAW datang ke Madinah, maka Nabi, Bapak Ibu, bercahaya, ya, fa adha minha kullu syai'. Jadi segala sesuatu yang ada di Madinah jadi kena cahaya terang. Maksudnya bukan Nabi lalu bersinar, tubuhnya bercahaya, bukan itu. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya yang tadinya berada dalam kegelapan jadi terang. Tadinya banyak yang tidak tahu, berdasarkan keterangan Nabi mereka jadi tahu. Nah, itu yang dimaksud al-anwar. Nah, ini Bapak sekalian ayanul asrar wal anwar. Ini diantara kelebihan para sahabat Nabi SAW. Sedikit lagi, wajahadu fillahi hatta bana. Dan kelebihan lainnya, para sahabat itu orang-orang yang langsung berjuang di jalan Allah bersama Nabi, gitu. Jihaduhu ma'a Rasulillahi sallallahu. Fa innahum jahadu ma'a Rasuli wa sabaru. Mereka berjihad, berjuang bersama Rasul dan mereka sabar. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim wa alsinatihim wa dafa'u ma'a Rasuli sallallahu. Mereka berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dengan lisan mereka. Mereka membela Nabi, sabar atas itu semua, ya, dengan segala kesulitan yang mereka hadapi, bahkan dengan luka yang mereka dapatkan dalam peperangan, termasuk bahkan ada di antara mereka yang meninggal dunia dalam peperangan bersama Nabi. Nah, ini kelebihan para sahabat. Hatta bana dinul huda, sehingga agama hidayah, dinul huda yang dimaksud di sini al-Islam maksudnya,
menjadi jelas. Nah, hatta bana dinul huda wa qad samal adyana. Dan sungguh ya Islam sama itu ala al-adyana. Lebih tinggi daripada agama-agama yang lain. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya, di antara kelebihan para sahabat Nabi, jadi mereka berjuang. Orang yang berperang bersama Nabi dengan orang yang berperang di jalan Allah tapi tidak bersama Nabi, kira-kira lebih utama mana? Ya, orang yang berperang langsung di jalan Allah bersama Nabi dibanding dengan orang-orang yang perang. Misalnya Ibnu Taimiyah, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ikut berperang di medan perang, tapi beliau berperang tidak bersama Nabi. Tentu kalah derajatnya dibanding para sahabat yang langsung berperang bersama Nabi. Meskipun di dalam Al-Quran para mujahid di jalan Allah itu memiliki keutamaan yang agung ya. Gitu. Jadi misalnya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 95 sampai 96 ya. Allah mengatakan wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah melebihkan orang-orang berjuang berperang di jalan Allah ya di atas orang-orang yang tidak berjuang, al-qaidin, ajran azima, pahala yang besar, darajatim minhu wa maghfiratu wa rahmah, dan melebihkan derajat orang-orang berjuang dibanding orang yang tidak berjuang, berperang maksudnya. Nah, beberapa derajat, wa maghfiratu wa rahmah, dan ampunan serta kasih sayang Allah, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat menunjukkan tentang keutamaan jihad secara mutlak, baik bersama Nabi atau tidak bersama Nabi. Tapi yang bersama Nabi tentu lebih utama. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, sampai Islam agama petunjuk jelas, waqad samal adyan. Nah, samal adyan yang dimaksud di sini tadi ala al adyan, tinggi. Jadi maka Islam itu kata para ulama, al Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, tidak ada agama apapun yang lebih tinggi daripada Islam. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ya ayat 33 Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi. Dialah Allah yang telah mengutus Rasul utusannya dengan petunjuk dan agama yang hak, liyuzhirahu ala dini kullihi, supaya Islam agama yang hak itu ya berada lebih tinggi di atas agama seluruhnya. Nah, itu yang dimaksud waqad samal adyan. Jadi baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian, kita rehat sejenak karena sudah memasuki waktu Isya. Monggo bagi petugas muadzin silakan. Ya, alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian, ya kita sudah memasuki waktu Isya. Baik, kami lanjutkan untuk memanfaatkan waktu sampai ke waktu iqamah ya, satu bait lagi. Jadi tadi ya kelebihan sahabat berjuang bersama Nabi sampai jelas agama petunjuk, agama Islam, dan sampai Islam itu menjadi agama paling tinggi tadi ya. Qad samal adyana, berdasarkan tadi keterangan dari surah At-Taubah ayat 33, dan memang Allah akan meninggikan Islam sehingga al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kemudian di bait yang ke-159 Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kelebihan sahabat yang lain adalah waqad ata bi muhkamit tanzili min fadlihim ma yasfilil golili. Nah, sungguh telah datang qad ata fi muhkamit tanzil. Muhkamit tanzil itu maksudnya Al-Qur'an. Muhkam itu yang jelas, tanzil yang turun ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Al-Qur'an itu ayatuhu muhkam, walaupun ada yang mutasyabih. Tapi secara umum bahwa Al-Qur'an itu jelas ya, muhkamut tanzil disebut oleh saya Al-Imam As-Safarini rahimahullah. Min fadlihim, dari keutamaan para sahabat ada dalam Al-Qur'an, kita bisa temukan ya.
dalam Al-Qur'an ma yasfi lil golil. Nah, apa yang menyembuhkan lil golil, golil itu wahwa al atash, yang kehausan gitu. Jadi orang yang haus pengen tahu bagaimana sosok para sahabat Nabi itu, apa saja keutamaan mereka bisa baca di dalam Al-Qur'an. Ada ayat-ayat yang menjelaskan secara jelas bagaimana keutamaan para sahabat, sehingga orang yang kehausan itu bisa sembuh setelah dia baca Al-Qur'an. Nah, bisa sembuh. Hausnya bisa hilang gitu. Haus akan informasi tentang sosok para sahabat. Ya, ibaratnya haus ilmu ya. Orang yang haus ilmu kan baca buku, baca kitab dan seterusnya. Orang yang haus, ini bahasa majaz. Majaz itu bahasa kiasan. Kata yasfi al-golil itu maksudnya orang yang haus itu maksudnya haus pengetahuan, pengen tahu. Ya, beda. Itu kalau rakus lebih tinggi lagi ya. Ini haus pengen tahu banyak tentang sahabat, itu ada di dalam Al-Qur'an. Maka keterangan Al-Qur'an tentang keutamaan sahabat itu bisa menyembuhkan orang yang haus ilmu ya tentang para sahabat. Mana buktinya? Banyak dalam Al-Qur'an, misalnya surah At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor ya. Jadi as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang generasi pertama yang terdahulu masuk Islam, yaitu siapa? Kaum muhajirin dan ansor. Ini menunjukkan keutamaan. Lalu dalam surah apa lagi? Al-Fatah ya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Nah, itu juga menjelaskan keutamaan para sahabat ya, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Atau dalam surah Al-Hasr ayat 8 Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Nah, ini bagi orang-orang fakir muhajirin yang diusir dari kampung halaman mereka, nah, dari harta-harta mereka, mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaan dari Allah, mereka menolong Allah, yansurunallaha wa rasulahu, menolong Allah dan Rasulnya, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur, yang benar ya. Al-Hasr ayat 8. Nah, itu tentang muhajirin. Tentang ansor sendiri ada dalam surah Al-Hasr ayat 9-nya. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, ini ayat tentang keutamaan para sahabat Ansor. Jadi yang telah lebih dulu menempati Dar Madinah maksudnya, dan iman dalam sebelum mereka mencintai orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, hijrah kepada mereka, dan mereka tidak mendapatkan di dalam dada-dada mereka keinginan dari apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Bahkan mereka lebih mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun sebenarnya mereka juga butuh. Nah, barang siapa orang yang terpelihara dari kebakhilan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan masih banyak ayat yang lain Bapak Ibu yang menjelaskan tentang fadhaili as-sahabah wassana alaihim waridwanullah anhum, tentang keutamaan sahabat, pujian ya Allah terhadap para sahabat, termasuk keridhaan Allah terhadap para sahabat. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, di antara mazaya atau fadail as-sahabah radhiyallahu anhum ajmain. Jadi sementara sampai 159 dulu ya. Ya, sampai bait yang ke-159. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, barangkali ada di antara antum yang mau bertanya, kami persilahkan kalau ada pertanyaan. Sampun jelas ya? Ya, baik, alhamdulillah. Ya, inilah akidatu ahli sunnah wal jamaah. Ya, akidah ahli sunnah wal jamaah terkait dengan
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi majma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.